إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintah-perintah Allah dan kita jauhi larangan-larangannya. Karena dengan melalui ketakwaan ini kita akan meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu Allah Ta'ala akan memberikan ampunannya, Allah Ta'ala akan memberikan keridhaannya dan memberikan surganya kepada orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan kita pasti akan mendapati cobaan demi cobaan, dan setiap hamba Allah Ta'ala selalu ingin di dalam kehidupannya, baik itu kehidupan dunia termasuk juga kehidupan akhirat, untuk mendapatkan kemudahan demi kemudahan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupannya tersebut. Dan setiap hamba Allah Ta'ala pasti menginginkan agar dijauhkan dari kesulitan-kesulitan, dari hal-hal yang menghilangkan ketentraman dan menghilangkan kemudahan-kemudahan untuk menempuh kehidupan ini. Maka bagi siapa saja dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan untuk mendapatkan kemudahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk melalui kehidupannya tersebut, baik itu untuk urusan agamanya maupun urusan dunia dan akhiratnya, dan dijauhkan dari kesulitan-kesulitan hidup serta diberikan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan dunia maupun akhirat, maka hendaklah dia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan jalan untuk meraih kemudahan, jalan untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat. Yaitu diantaranya Allah Ta'ala menyampaikannya di dalam Quran surah Al-Lail, salah satu surat yang terdapat di dalam juz 30 yang insyaallah Ta'ala mungkin semuanya kita telah menghafal surat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang yang memberi, wattaqa dan bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna dan membenarkan al husna, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan berikan dia kehidupan yang mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Lail ini, memberikan petunjuk kepada kita jika kita menginginkan untuk meraih kemudahan-kemudahan di dalam hidup, meraih kemudahan di dalam menghadapi berbagai macam cobaan, meraih kemudahan-kemudahan untuk menggapai kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mengikuti apa yang telah
Allah tunjukkan di dalam surat ini. Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang termasuk dari kalangan orang-orang yang dimudahkan oleh Allah dalam urusan-urusan hidupnya. Allah mengatakan fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi dan bertakwa kepada Allah. Ma'syaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maksud memberi di sini para ulama menjelaskan yaitu memberikan apa yang dimiliki olehnya yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk diberikan kepada yang lain. Seperti misalnya seseorang apabila dia memiliki harta, maka hendaklah dia belanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gunakan infak di jalan Allah dan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dia memiliki ilmu, maka sampaikan ilmu ini kepada yang lain, berikan ilmu ini kepada yang lain, agar supaya yang lain mendapatkan kemanfaatan dari ilmu tersebut. Dan apabila dia memiliki kedudukan, kekuatan, atau memiliki sesuatu yang lebih, yang bisa dia berikan kepada yang lainnya, untuk memberikan kemanfaatan bagi hidup yang lain, maka hendaklah dia memberikannya. Kemudian Allah mengatakan wattaqa, dan hendaklah dia atau dia adalah orang yang memiliki sifat bertakwa kepada Allah, yaitu orang yang senantiasa berusaha untuk mewujudkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk meninggalkan berbagai macam larangan-larangan Allah Ta'ala, yang itu semuanya dilakukan demi menggapai keridhaan Allah dan agar supaya Allah Ta'ala memberikan kecintaannya kepadanya. Kemudian Allah menambahkan sifat yang berikutnya. Allah berfirman wa saddaqa bil husna, dan dia adalah orang yang membenarkan al-husna. Al-husna ini maknanya secara bahasa itu adalah yang terbaik. Jadi orang yang membenarkan perkara yang terbaik. Apa yang dimaksud dengan perkara yang terbaik? Ada beberapa penafsiran para ulama tentang makna al-husna ini. Yang pertama, mereka menafsirkan al-husna ini maknanya la ilaha illallah. Kalimat terbaik yaitu kalimat tahlil la ilaha illallah. Maksudnya adalah membenarkan kalimat la ilaha illallah, yaitu dia mengimani kalimat la ilaha illallah. Dia meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menjalankan konsekuensi kalimat tersebut dengan menjadi hamba Allah Ta'ala yang taat, yang senantiasa beribadah hanya kepada Allah, yang mentauhidkan Allah dan senantiasa menggantungkan harapan dan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penafsiran yang berikutnya, al-husna maknanya adalah kitabullah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Al-husna yang terbaik itu adalah maknanya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada perkataan di atas muka bumi ini yang lebih baik dari kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga membenarkan Al-Quran dan Sunnah ini maknanya tidak hanya meyakini bahwa keduanya merupakan wahyu dari Allah, tapi juga dengan menjadikan dua sumber tersebut sebagai sumber pedoman hidupnya, dia pelajari dan dia jadikan sebagai petunjuk yang selalu dia amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian penafsiran yang lain, al-husna maknanya adalah al-jannah, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang saleh ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, suatu kenikmatan yang mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, dan tidak pernah terlintas gambaran dan bayangannya di dalam hati manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan surga ini untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang percaya kepada Allah dan percaya dengan apa yang Allah Ta'ala janjikan, dan dia buktikan kepercayaan itu di dalam amal kebaikannya, maka dia akan mendapatkan nikmat yang Allah Ta'ala janjikan tersebut. Kemudian ada juga yang memberikan penafsiran bahwa makna al-husna
ini maknanya adalah ganti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak bakhil, bagi orang yang senantiasa memberikan kemanfaatan kepada manusia, entah dengan hartanya, entah dengan ilmunya, atau dengan segala apa yang dia miliki, dan kemudian dia berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan diri dari larangan-larangannya, dan kemudian didasari dengan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan ganti yang lebih baik dari semua apa yang dia belanjakan di jalan Allah, maka Allah pasti akan memenuhi janjinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya mengenai pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah mengatakan permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji, yang dari satu biji yang dia tanam itu akan tumbuh darinya 7 tangkai, dan setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Satu kebaikan dari infak di jalan Allah, Allah ganti sampai 700 kebaikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah mengatakan dan Allah itu bisa melipat gandakan pahala sesuai dengan kehendaknya. Maknanya 700 kali lipat ini bukan harga mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa saja melipat gandakan pahala seseorang itu sampai berlipat-lipat, bahkan lebih dari 700 kali lipat. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas karunia-Nya kepada hamba-hambanya, dan Allah maha mengetahui siapa hamba-hambanya yang pantas untuk mendapatkan keutamaan yang besar ini. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan sifat-sifat mulia tersebut, Allah mengatakan fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memberikan kehidupan yang mudah baginya. Allah akan berikan banyak taufik kepada orang-orang yang demikian ini untuk senantiasa di atas kebaikan-kebaikan, untuk bisa dimudahkan meraih segala kebaikan-kebaikan untuk hidupnya di dunia maupun di akhirat. Dan dalam ayat yang lain Allah menguatkan hal ini dengan mengatakan man amila salihan min zakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah mengatakan barang siapa yang melakukan amal yang saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia termasuk golongan orang yang beriman kepada Allah, maka kami, kata Allah, benar-benar akan memberikan dia kehidupan yang baik. Di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan harfut taukid. Di dalam bahasa Arab ada huruf untuk memberikan penguatan yang menunjukkan atas kesungguhan apa yang disampaikan. Allah mengatakan falanuhyiyannahu. Di situ ada lam dan nun taukid. Kami benar-benar sungguh-sungguh pasti akan memberikan kehidupan baginya dengan kehidupan yang baik. Itu kehidupan di dunia. Kehidupan yang menenteramkan, kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang penuh dengan kemudahan-kemudahan untuk menggapai kebaikan dan menjauhkan diri dari keburukan-keburukan. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami benar-benar sungguh-sungguh kami pastikan kami berikan dia balasan kebaikan yang jauh lebih baik daripada apa yang sudah mereka kerjakan dari amal-amal solehnya di dunia, dengan pahala dan kenikmatan di akhirat yang itu semuanya nilainya jauh-jauh lebih baik dari segala kebaikan yang mereka lakukan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita ingin menggapai kebaikan ini, maka hendaklah kita tingkatkan sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Lail ini. Kita tingkatkan semangat kita untuk memberikan kemanfaatan kepada yang lain dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan apa yang kita miliki, untuk kebaikan orang-orang yang membutuhkannya di antara kita. Dan kemudian kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, serta kita tingkatkan keimanan kita kepada ketauhidan. Kita tingkatkan keimanan kita kepada apa yang Allah Ta'ala janjikan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan yang murni ikhlas karenanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya petunjuk dan hidayahnya, dan kemudian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melangkahkan kaki kita dalam seluruh kehidupan kita ini, sehingga kita nanti terus mendapatkan kemudahan untuk meraih segala kebaikan
mulai kebaikan-kebaikan dunia sampai pada akhirnya kebaikan-kebaikan di akhirat, dan kemudian menggapai surga dengan kemudahan-kemudahan dari sisinya subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.